Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ajar materi kali ini tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting ya. Manajemen waktu itu penting ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan. Apalagi kalau basicmu itu adalah patah hati ya. Ini ada yang patah hati gitu. Ingin melupakan mantan ya. Jadi kalau Anda ya basic dasarnya patah hati terus mengamalkan amalan pengasihan dengan target yang baru ya, ini ada beberapa kesulitan ya yang akan Anda hadapi biasanya ya. Misalkan gini ya, kalau putusnya biasa sih, misalkan ya kalian sama-sama menyintai gitu ya, terus orang tuanya tidak setuju. Nah itu biasanya ono sihir. Biasanya ada peran sihir. Itu yang berbahaya. Ya. Artinya Anda akan butuh waktu lama gitu ya. Butuh waktu lama untuk bisa melupakan gitu. Akan muncul gangguan-gangguan tidak wajar pokoknya. Tapi kalau Anda katakanlah Anda putus biasa saja ya, bukan karena seperti itu ya. Tapi karena memang si cewek ini memang sudah tidak suka dengan diri Anda, itu tidak ada masalah. Cepat itu hilangnya itu akan cepat. Beda dengan ketika Anda senang terus diputus, sama-sama senang terus diputus, ya itu yang sulit. Ya, diputus sama orang tuanya, biasanya itu akan ada campur tangannya, ya sihir. Maka Anda perlu melakukan pembersihan juga. Nah saudara kita ini katakanlah mau kuliah, misalkan kuliah untuk melupakan mantan gitu. Ya tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau itu ada indikasinya sihir, tidak cukup Anda dengan kuliah. Ya kudu tirakat juga gitu. Nah inilah pentingnya kita itu punya manajemen waktu. Artinya perjalanan hidup Anda, dari Anda mulai bangun pagi ya, subuh bangun pagi sampai nanti jam 10 Anda tertidur, itu harus penuh dengan hal-hal yang sifatnya positif. Itu yang harus Anda lakukan. Misalkan ya habis subuh sholat, zikir, wirid, terus masak, terus makan, atau kalau Anda beli ya belilah ya. Nah terus berangkat bekerja ya. Nah di sela-sela pekerjaan itu kan juga ada waktu luang. Misalkan duhur jam istirahat bisa Anda gunakan untuk sholat berzikir. Asar juga bisa, maghrib juga bisa. Habis itu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan kalau Anda kuliah ya belajar mata kuliah yang Anda akan kuliahkan. Ya. Bosan dengan mata kuliah, Anda tambahi zikir, baca kitab suci, tapi itu harus terjadwal ya. Harus ada tim set manajemen. Waktu itu disiplinnya itu harus ada. Kalau Anda tidak bisa disiplin, yo tidak bakalan bisa sembuh. Tambah nemen yo. Ya. Nah, dengan Anda punya tim set manajemen, ya, Anda punya tim set manajemen tadi, ya, itu nanti Anda akan kekurangan waktu. Kalau Anda sudah kekurangan waktu dan itu sudah jalan katakanlah 1 tahun, itu tandanya Anda sembuh. Itu ya. Anda tidak akan mikir di luar tanggung jawabmu tadi. Kenapa? Waktumu habis. Ya. Habis untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya positif. Jadi caranya seperti itu. Ya. Sama juga ya, ini tidak hanya saya sekadar ngomong ya. Saya buat channel itu sampai 25 itu kan dalam rangka untuk menghabiskan waktu saya supaya waktu saya ini bermanfaat. Ya. Selain bermanfaat ternyata juga menghasilkan gitu. Ya lah. Saya tidak berpikir hasilnya,
Tapi saya berpikir bagaimana saya mengisi waktu saya yang luang itu untuk bermanfaat. Ya, bagi peningkatan kualitas diri saya. Paham enggak Anda gitu ya? Ya, ini pola yang bisa Anda terapkan. Ya, dari channel yang satu Olah Sukmo itu ya. Terus channel Javanese saya ganti weton Senin kalau tidak salah. Ton Selasa, Rabu, Kamis ya. Masih ada waktu jeda, tambahi. Masih ada waktu jeda, tambahi. Masih ada waktu jeda, tambahi. Ya. Nah, tapi kalau katakanlah sudah rasa itu sudah hilang ya, rasa sakit itu sudah hilang, kita bisa melihat flashback ke belakang gitu ya. Kok mampu ya saya buat video ini berapa tahun ini ya, sudah mungkin 50.000 video sudah saya posting di YouTube ini gitu. Nah, secara logika ini tidak masuk akal, tidak ada saya basic ya, tidak ada saya basic itu kayak fotografer ya ngomong di depan video ini, tidak ada saya basic itu ya. Saya malu sebenarnya ya di depan kamera itu malu ya, tapi saya sudah bisa mengalahkan rasa malu saya ya. Kalau ngomong di depan anak buah ya, itu mulai dari 2006 ya saya bekerja itu sudah mimpin beberapa cabang. Saya masuk pekerjaan pertama itu sudah 7 cabang saya pimpin. Nggak tahu, saya dipaksa untuk jadi orang tua ya, melamar ke perusahaan dipaksa, mau nggak mau ya gitu. Saya dulu punya pilihan, kamu di Jember atau di Madiun. Saya pilih Jember. Jember itu wilayah timur itu 7 cabang ya. Nah, dari Jember 3 bulan ditarik ke pusat ya. Ada kurang lebih 50 cabang saya handle. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau kita katakanlah pingin ya, kita mengembalikan diri kita, atur itu tadi. Manajemen waktu Anda itu Anda harus atur untuk Anda gunakan hal-hal yang sifatnya positif. Ya di channel ini kan ada beberapa channel. Itu tujuannya untuk menghabiskan waktu saya. Waktu ini saya habiskan untuk apa? Ya, tak habiskan untuk wirid berapa jam. Untuk ini ya. Sebelum buat channel ini itu tak habiskan puasa, wirid, dzikir, ngaji. Puasa, wirid, dzikir, ngaji. Itu tak habiskan itu waktu saya. Ya, ada YouTube ini nyoba YouTube ini tak kurangi. Porsinya tak tambah, YouTube-nya tak tambah. Ya. Spiritualnya tak kurangi. Ya. Kalau spiritualnya dulu itu 100%, dunianya paling 1% saja. Ya, sekarang 90% dunianya. 10% spiritualnya. Ya, jadi kita ini harus bisa mengatur seperti itu sampai kita sembuh. Kalau sudah sembuh, ya bebas Anda mau setting bagaimanapun bebas. Ya, mengamalkan amalan pengasihan pun juga seperti itu. Ya. Kadang kita bosan, ya kita bosan dengan amalan-amalan itu ya. Ya pastikan dulu ya. Misalkan Anda habis mau tidur, habis mau mengamalkan ya, mau tidur mengamalkan. Ya. Nah, di sela-sela ini dari subuh sampai Isya itu kan banyak atau sela-sela ini bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Misalkan untuk ngaji, ya, untuk dzikir-dzikir sunnah yang lainnya, tidak ada masalah. Ya, misalkan habis sholat 5 waktu ya, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, hamdalah, tidak ada masalah. Tambahi dengan baca Al-Quran. Tidak masalah, tambahin dengan puasa. Nah, jadi kita ini benar-benar bisa ngontrol itu loh ya. Waktu Anda ya dari subuh sampai isya sampai Anda tidur itu benar-benar isinya produktif. Banyak orang gagal di sini. Kenapa?
waktu yang panjang Anda mengamalkan habis Isya, mau tidur. Tapi habis subuh sampai dengan Isya, Anda berkhayal. Ya. Tidak Anda isi dengan hal-hal yang positif. Ketika Anda berkhayal, nafsumu bangkit. Ketika nafsumu bangkit, tidak bisa dikendalikan. Ujung-ujungnya gagal. Ya. Semoga dengan contoh ini Anda bisa paham. Ya. Itulah pentingnya tim set management. Ya, jadwal. Ya. Kalau perlu dibuatnya jadwal. Kayak anak sekolah SD. Ya. SMP itu kan ada jadwal. Ya, Senin IPS, Selasa PMP, Rabu lah. Tapi ini jadwal harian mulai dari pagi sampai malam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu.